Halo, selamat berjumpa kembali di Ruang Belajar Arisbon. Dalam pertemuan kali ini, kita masih berbicara tentang pembangunan desa perkebunan sawit yang inklusif. Nah, dalam rangka mendorong perkebunan sawit yang inklusif tersebut, perhatian perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap hak-hak anak menjadi penting. Dorongan itu misalnya nampak dalam dokumen Child Right Business Principles atau prinsip-prinsip bisnis terkait dengan hak-hak anak. Sahabat pegiat desa yang penuh semangat. Pasti ada banyak ibu-ibu di desa-desa di dalam atau di sekitar perkebunan sawit yang setiap hari terpaksa meninggalkan anak-anak mereka yang masih kecil karena harus bekerja di kebun sawit. Padahal mereka tahu anak mereka tidak mendapatkan perhatian sebaik yang mereka sendiri berikan saat anak mereka titipkan pada orang lain. Kita merasa prihatin. Semoga persoalan itu bisa segera ada solusinya. Karena persoalan itu menyangkut hak-hak anak. Ada 10 prinsip bisnis dan hak-hak di sektor perkebunan kelapa sawit yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dan artinya juga harus Anda ketahui. Nah, apa saja itu? Mari kita lihat bersama. Sekaligus kita monitor apakah perusahaan sawit di sekitar Anda sudah mengimplementasikannya dengan baik atau belum. Pertama, prinsip tentang integrasi hak-hak anak. Ini bisa kita lihat misalnya, apakah perusahaan perkebunan kelapa sawit punya peraturan untuk melindungi anak-anak itu. Nah, apakah semua orang, baik itu karyawan atau buruh atau tamu di perkebunan sawit itu memahami hak-hak anak itu dengan baik atau tidak? Lalu, apakah di perusahaan itu ada mekanisme pelaporan ketika terjadi kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan wewenang pada anak misalnya? Prinsip kedua adalah anak berada di tempat kerja. Apakah perusahaan memiliki aturan larangan mempekerjakan anak? Ya? Atau membawa anak ke kebun sawit saat mereka bekerja. Lalu, apakah ada mekanisme pengawasan untuk memastikan tidak ada anak-anak yang bekerja atau ikut orang tua di wilayah yang berbahaya di kebun atau di sekitar pabrik sawit itu? Berikutnya adalah, apakah perusahaan berani memberikan sanksi kepada siapapun yang mempekerjakan atau membawa anak saat bekerja di kebun sawit? Apakah perusahaan juga menyediakan tempat penitipan anak yang layak dan aman serta mendukung tumbuh kembang anak? Prinsip yang ketiga tentang pekerjaan yang layak bagi orang muda, ya, bagi orang tua dan pengasuh. Apakah ada pelatihan bagi para pekerja muda dari perusahaan untuk meningkatkan keahlian mereka? Juga apakah ada larangan terhadap diskriminasi terhadap pekerja muda? Prinsip keempat menyangkut perlindungan dan keamanan anak di kegiatan perusahaan. Kalau ada kekerasan misalnya, atau ada eksploitasi pada anak di wilayah kebun, apa tindakan perusahaan? Apakah ada mekanisme pengaduan jika terjadi kekerasan atau eksploitasi pada anak? Prinsip kelima menyangkut produk dan layanan. Apakah ada pengamanan agar tandan buah segar TBS atau CPO atau kolam pembuangan limbah pabrik
itu terlindungi dari jangkauan anak-anak. Ini penting sekali. Jadi ada pengamanan agar anak-anak tidak bisa mendekati daerah-daerah berbahaya itu. Prinsip yang keenam menyangkut pasar dan promosi. Apakah misalnya Anda pernah melihat ada iklan produk sawit atau turunannya yang melanggar prinsip-prinsip hak-hak anak? Prinsip yang ketujuh, menghormati hak anak di lingkungannya. Ini bisa dimonitor melalui pertanyaan misalnya, apakah ada dampak negatif atau risiko dari usaha perkebunan kelapa sawit terhadap hak-hak anak dan ibu-ibu yang hamil? Jika ada kegiatan usaha yang membahayakan anak-anak atau ibu hamil tadi, apakah ada mekanisme untuk rehabilitasi atau untuk mendapatkan ganti rugi dan pilihan-pilihan lain yang memastikan lingkungan perusahaan tidak membahayakan anak-anak atau ibu hamil tadi? Prinsip ke-8 tentang pengaturan keamanan bagi anak-anak di perusahaan. Apakah perusahaan membuat mekanisme pengamanan atas kegiatan usaha perkebunan yang dapat membahayakan anak-anak? Apakah ada mekanisme pengaduan atas kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang membahayakan anak-anak misalnya? Ini sangat penting. Ada jalurnya. Lalu prinsip yang ke-9, melindungi anak-anak dari keadaan darurat. Ini bisa dimonitor misalnya melalui pertanyaan berikut. Apakah perusahaan perkebunan memiliki mekanisme untuk merespon jika terjadi situasi darurat seperti konflik bersenjata atau bencana alam atau kebakaran dan sebagainya? Apakah perusahaan memiliki mekanisme khusus untuk memberikan pertolongan kepada anak-anak ketika berada pada situasi darurat tersebut? Ini. Lalu prinsip ke-10, pemenuhan hak anak di komunitasnya, misalnya di desanya. Apakah perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah Anda pernah memberikan beasiswa atau bantuan lainnya bagi anak-anak sekolah misalnya? Apakah pernah memberikan bantuan untuk PAUD atau memberikan bantuan untuk posyandu dan lain-lain? Nah, itulah 10 prinsip bisnis yang harus dilaksanakan oleh perusahaan untuk melindungi hak anak. Dan masyarakat desa harus mengetahui 10 prinsip itu. Masyarakat desa di dalam atau di sekitar perkebunan sawit juga perlu ikut mengawasi apakah perusahaan sudah melaksanakan prinsip-prinsip itu dengan baik untuk melindungi hak-hak anak. Selain ikut mengawasi, kita juga perlu mendorong desa untuk membuat suatu mekanisme pengaduan. Misalnya desa membentuk forum pengaduan jika terjadi pelanggaran tadi. Nah, forum itu yang nanti menjadi penghubung desa dengan perusahaan untuk menyampaikan keluhan jika perusahaan mengabaikan prinsip-prinsip bisnis terkait hak-hak dan perlindungan terhadap anak-anak tadi. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi Anda. Semoga hak-hak anak semakin dihormati. Dan sampai berjumpa pada pertemuan Ruang Belajar Resbon selanjutnya. Salam sehat dan selalu berbahagia.